Selamat bertemu kembali ibu-ibu. Selamat malam bapak-bapak dan anak-anak muda, selamat malam. Kita berjumpa lagi dan selalu berharap bapak ibu, anak-anak muda tetap sehat, tetap semangat. Jangan berhenti untuk berdoa, tetap beribadah. Percayalah bahwa kasih sayang Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya. Bacaan kita yang mendasari renungan pada sore hari dan malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari lepas hari Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan. Sampai saat ini Tuhan, kami percaya kami hidup itu adalah anugerah-Mu. Terima kasih. Dan kami akan terus belajar untuk memaknai kehidupan ini di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Kami akan belajar tentang kehendak-Mu. Kami akan menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam percaya kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu, berkati anak muda, berkati seisi rumah kami. Biarlah firman-Mu sungguh menguatkan kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, menyatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita membaca dari 1 Korintus pasal 14 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19 yang menyatakan ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atau pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, pasti semua orang, siapapun itu, merasa senang ketika punya kelebihan. Dan ketika kita melihat bahwa kelebihan yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan, maka kita akan mempergunakan karunia itu, kelebihan itu dengan baik.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana caranya kita merespon karunia, talenta, kelebihan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan untuk kita tetap rendah hati dengan cara bagaimana mempergunakan karunia yang Tuhan beri, kelebihan yang Tuhan beri untuk membangun sesama, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat di Korintus diingatkan dan ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena ada kecenderungan di tengah jemaat saling menonjolkan diri oleh karena kelebihan yang mereka punya. Ketika Tuhan memberikan kepada mereka talenta, Tuhan memberikan kepada mereka karunia, ada kelebihan yang mereka punyai. Justru mereka mempergunakan itu untuk kepentingan diri sendiri. Mereka lebih kepada menonjolkan diri sendiri dan terkadang meremehkan dan menyalahkan orang lain. Nah, oleh karena itulah Paulus mengingatkan bahwa walaupun mereka punya karunia, termasuk karunia berbahasa roh, tetapi jika mereka tidak punya kasih untuk membangun dan menjadi berkat bagi orang lain, maka itu tidak akan menjadi berkat. Diingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa karunia dan talenta yang Tuhan beri dalam hidup mereka, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah kelebihan, di tengah karunia, talenta yang Tuhan beri bagi setiap pribadi, terselip tujuan, yaitu mandat ilahi. Apa itu? Untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara menjadi berkat. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, hendaklah hidupnya mencerminkan kehendak Tuhan. Pribadinya menjadi surat yang terbuka tentang kehendak Tuhan dan berdampak kepada menjadi berkat bagi orang lain dengan cara membangun kehidupan orang lain. Kehidupan seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupannya, itu berdampak kepada paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah dia akan membangun. Tidak hanya membangun dirinya sendiri, tetapi juga membangun orang lain. Tidak hanya menerima berkat bagi diri sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Mempergunakan talenta, mempergunakan kelebihan, tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain, dan didasari oleh apa? Kerendahan hati. Kehidupan pribadi yang mengandalkan Tuhan, dia akan selalu mau membangun orang lain, menjadi berkat bagi orang lain dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati. Lalu hal yang kedua, setiap orang yang dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat berdampak kepada tidak hanya membangun tapi juga menghibur, memberikan semangat kepada orang lain. Dia punya karunia, dia punya talenta, dia punya kelebihan. Dan di lain pihak ada setiap orang yang terkadang down oleh karena merasa tidak percaya diri. Disinilah orang yang Tuhan telah karuniakan kelebihan itu mensupport, menghibur, menguatkan orang lain, sehingga orang itu pun bangkit dan menjadi berkat pula. Lalu hal yang ketiga adalah tidak hanya membangun, tidak hanya menghibur, tapi juga mampu menasehati. Menasehati diri sendiri itu pertama, dan menasehati orang lain. Membangun diri sendiri, menghibur diri sendiri, menasehati diri sendiri, dan berdampak kepada membangun orang lain, menghibur orang lain, dan menasehati orang lain, yang tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harusnya menjadi wahana untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kelebihan yang kita punya, capaian-capaian yang telah kita capai,
itu harusnya menjadi wadah untuk kita memuliakan nama Tuhan dan memulai dari menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena setiap talenta dan karunia dan kelebihan yang Tuhan perkenankan untuk kita punyai, di situ terselip tujuan yang sungguh mulia. Ada mandat ilahi, yaitu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu ketika kita menjadi pribadi yang diberkati untuk menjadi berkat, ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Dan tanggung jawab yang kita terima dalam ketulusan, dalam kerendahan hati, itu selalu menuntut kerelaan, komitmen, dan pengorbanan. Ketika kita punya karunia yang Tuhan beri dan kita dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita harus punya kerelaan. Tidak terpaksa, tetapi sukacita untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. Harus punya komitmen, harus kuat, tegar. Jangan oleh karena satu tantangan, oleh karena kesulitan, kita berhenti untuk berbuat baik. Tapi teruslah punya komitmen yang kuat untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan pribadi yang Tuhan berikan kelebihan itu menjadi pribadi yang terasah, tahan uji, dan kuat. Dan karakter seperti inilah karakter yang Tuhan inginkan untuk kita proses di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Dan tidak hanya kerelaan, tidak hanya komitmen, tapi juga butuh pengorbanan dalam segala hal. Terkadang di tengah ketulusan kita tidak diterima, kita dicurigai. Tapi teruslah melakukan kebaikan, teruslah menjadi berkat. Bukankah Tuhan melihat ketulusan kita? Sekalipun terkadang ditolak atau sering diabaikan. Tapi kalau kita punya ketulusan untuk mempergunakan apa yang telah Tuhan beri kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara, itulah memuliakan nama Tuhan. Dan ingatlah bahwa setiap karunia, talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita harus pergunakan menjadi wadah, menjadi wahana untuk kita memuliakan nama Tuhan. Dan ingatlah bahwa di setiap kelebihan, karunia, capaian yang kita capai, di situ terselip maksud ilahi. Ada tujuan ilahi, ada mandat ilahi. Yang pasti adalah Tuhan menginginkan kita memakai segala yang kita telah dapatkan, memakai segala talenta karunia yang Tuhan beri untuk kita memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah persekutuan, setiap umat Tuhan selalu diberikan talenta. Setiap orang punya talenta. Setiap orang punya karunia. Dan di tengah talenta karunia yang ada, baiklah setiap orang saling menopang, saling membantu, saling melengkapi. Dan ketika di dalamnya saling melengkapi, saling menopang, percayalah di situ berkat Tuhan tercurah. Dan ada sukacita, ada kedamaian, ada kebaikan, ada kebenaran. Teruslah berproses di dalam Tuhan. Terus berproses di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara, ingatlah bahwa satu lidi, sebatang lidi, itu sangat sulit untuk membersihkan. Bahkan lahan kecil, dia tidak akan bisa membersihkan dengan sempurna. Tetapi ketika lidi disatukan menjadi satu, diikat menjadi satu, maka akan mampu membersihkan. Itu mau mengingatkan kepada kita bahwa di tengah persekutuan kita, ada yang punya karunia untuk mengingatkan, ada yang punya karunia menasihati, ada berbagai karunia di tengah jemaat, ada berbagai talenta.
Nah, yang Tuhan inginkan adalah di tengah talenta dan karunia yang Tuhan beri, kelebihan yang Tuhan beri, maka kita tidak boleh saling mengabaikan satu dengan yang lain. Yang Tuhan inginkan adalah kita saling melengkapi dan saling menopang. Ingatlah lewat firman Tuhan pada malam hari ini kita diingatkan bahwa karunia, talenta, kelebihan yang kita punya, kita pergunakan bagi persekutuan. Oleh karena itulah Paulus katakan dalam bacaan kita saat ini bahwa kalau kamu mampu berkata-kata dengan sungguh sangat baik, mempunyai banyak karunia, tapi kalau tidak dipergunakan untuk pembangunan jemaat, tidak dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus, maka itu sungguh tidak menjadi berarti. Tetapi sekalipun talenta kita kecil, tapi kita pakai untuk pembangunan jemaat, pembangunan tubuh Kristus, menguatkan, menghibur, menasehati orang lain, maka saudara itulah memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu di tengah pandemi COVID-19 ini kita diingatkan betapa pentingnya kebersamaan, betapa pentingnya saling menerima satu dengan yang lain, betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Jika kita sendirian, kita rentan terjatuh. Tetapi ketika kita bersama saling melengkapi, maka kita akan mampu melihat masa depan. Dalam kasih karunia Tuhan kita akan berbahagia dan bersukacita. Saudara-saudara, percayalah bahwa di tengah kebersamaan kita saat ini, saling mendoakan, saling menghibur, saling membantu, kita akan mampu melewati pandemi COVID-19 ini, dan kita akan tetap memuliakan nama Tuhan. Ada dua hal yang diingatkan kepada kita pada saat yang pertama adalah ketika Tuhan beri kepada kita kelebihan, ketika Tuhan beri kepada kita talenta, pergunakan talenta itu, pergunakan kelebihan itu untuk menjadi wahana memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang kedua yang Tuhan inginkan adalah Tuhan menginginkan kita punya karakter sebagai anak Tuhan yang hadir di tengah masyarakat. Dan kita mampu membangun, kita mampu menghibur, kita mampu menasihati, yang tujuannya adalah setiap orang semakin dekat dengan Tuhan, setiap orang hidup di dalam kebenaran. Jemaat Tuhan tetap semangat. Bapak-bapak, jadilah bapak-bapak yang selalu memberkati istri dan anak-anak. Ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang bijaksana yang selalu menjadi pendoa yang tekun bagi suami dan anak-anak. Anak-anak muda tetap semangat, dan Tuhan telah memberikan kepada kalian karunia, talenta, kelebihan. Pakai karunia dan talenta dan kelebihan itu untuk berkarya memuliakan nama Tuhan. Jangan simpan bagi diri sendiri karunia itu. Jangan nikmati talenta, kelebihan dan karunia itu untuk diri sendiri, tapi bagilah bagi orang lain. Dan disitulah nyata kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengaminkan perenungan kita pada malam hari ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 242. Gita Bakti 242. Baiknya yang pertama. Gita Bakti 242, baiknya yang pertama. Oh, kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun. Oh, kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di sorga
Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini, hari-hari yang telah berlalu, dan hari-hari ke depan ketika Tuhan berkenan memberi kepada kami. Tuhan, kami yakin itu adalah anugerah-Mu, itu adalah anugerah-Mu, itu adalah pemberian-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami telah belajar bahwa setiap anak Tuhan dikaruniai karunia kelebihan talenta. Dan hamba-Mu memohon Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang telah Tuhan beri karunia kelebihan talenta, mereka pergunakan itu menjadi wadah, menjadi wahana untuk memuliakan nama Tuhan. Di tengah karunia talenta yang Tuhan beri kepada setiap jemaat-Mu, mereka boleh melihat itu dan melihat segala capaian mereka, di mana di dalamnya ada mandat ilahi, ada tujuan ilahi untuk membuat anak-anak Tuhan terus menjadi berkat dimanapun mereka ada. Berkatilah bapak-bapak, beri sehat kuat, biarlah tetap menjadi suami yang memberkati istri, yang memberkati anak-anak. Berkati dalam pekerjaan, ketika di tengah jemaat-Mu ada bapak-bapak yang oleh karena situasi ini mereka di PHK atau dirumahkan. Tuhan, kami semua memohon kepadamu, berikanlah kepada mereka berkat-Mu, curahkanlah berkat-Mu. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah ibu-ibu, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah ibu-ibu sebagai anggota Pelkat PKP terus menjadi berkat di tengah kehidupan rumah tangga, menjadi pendoa yang tekun bagi suami dan anak-anak, terus berbenah diri menjadi seorang istri yang punya karakter takut akan Tuhan. Dan hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan, bagi anak-anak muda-Mu, beri kepada mereka semangat, kuatkan iman pengharapan mereka. Tuhan telah memberikan kepada mereka talenta. Biarlah mereka belajar untuk mempergunakan karunia kelebihan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan bagi pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bahkan pemerintah kami sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan bagi para TNI, Polri, mereka yang menjaga keamanan bangsa ini, beri mereka hikmat, jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi para dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit. Siapapun mereka yang bekerja di rumah sakit, Tuhan, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Hamba-Mu berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi setiap orang yang saat ini sementara ada di ruang isolasi, mereka yang saat ini sementara dirawat oleh karena wabah COVID-19 ini, Tuhan kuatkan iman pengharapan mereka, Tuhan kuatkan keluarga mereka, Tuhan sembuhkanlah mereka. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berikan jemaat-Mu kekuatan dan kesehatan, jemaat Immanuel Tarakat. Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu lindungi. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi rekan-rekan presbiter, penatua dan diaken, Tuhan sayang. Pendeta Gloria Tuhan berkati, Vikaris Berti Tuhan berkati, pegawai kantor gereja Tuhan berkati, pengurus pelkat, komisi panitia Tuhan berkati. Ada pengharapan bagi panitia pembangunan konsistori, guest house. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Kami mempertaruhkan para panitia ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, umat-Mu berdoa kepadamu, hamba-Mu memohon kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, beri mereka sehat, panjang umur. Curahkanlah berkat-Mu dalam hidup mereka. Setiap rumah tangga yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan beri mereka kebahagiaan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan ketika kita bernyanyi Gita Bakti 300 bait pertama, Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Kita bernyanyi Gita Bakti 300 sambil kita memberikan persembahan. Kepadamu ku berdoa, kepadamu ku berdoa, dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tetaplah semangat dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tetap ada bagi kita. Bapak-bapak, tetaplah tekun di dalam doa, tetaplah membaca Alkitab. Ibu-ibu, tetaplah menjadi berkat di tengah rumah tangga, jangan berhenti berdoa. Anak-anak muda, tetap semangat berkarya di dalam Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kebaikan dan kasih sayang Tuhan akan selalu menjaga seisi rumah, seluruh anggota Pelkat PKB, PKP, dan GP. Sampai selama-lamanya kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. 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 Tetap semangat. Percayalah bahwa kita akan mampu melewati ini bersama Tuhan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.